Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasara lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at tadkhuluna al-jannata bisalamin insya'allah. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita hati yang bersih, hati yang hidup, sehingga kita nanti pada tanggal 14 Februari bisa memilih pemimpin yang benar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Kama takununa yuwalla alaikum." Bagaimana keadaanmu, begitulah pemimpin. Ikhwatal iman rahimahullah, memilih pemimpin itu dengan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah terkadang ketika ditanya, Rasulullah mengatakan istafti qalbak, coba tanya hati. Kalau orang Arab mengatakan is'al dhamira, coba tanya hati kecil. Karena hati nurani tidak pernah berdusta, karena hati nurani tidak pernah bisa dibeli, hati nurani tidak pernah bisa dibayar. Disitulah hakikatnya seorang manusia. Rasulullah SAW mengatakan, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu benar, maka benarlah seluruh anggota tubuh kita. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah, itu adalah hati. Maka sebelum memilih pemimpin, sebelum memilih perwakilan kita, tanya hati kita. Ini sudah benar atau belum? Ini sudah betul atau belum? Jangankan milih pemimpin, milih istri saja, apa kata Nabi? Takhayyaru li anfusikum, pilihlah untuk calon engkau menaruh benih. Hanya untuk menaruh satu benih manusia saja kita disuruh pilih benar-benar. Jangan sampai salah cari calon istri. Kenapa? Karena ibu adalah sekolah. Al-ummu madrasatun, ibu itu adalah sekolah. In a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Kalau kau mempersiapkan seorang ibu, kau akan mempersiapkan satu generasi yang baik. Itu hanya untuk satu calon benih. Bagaimana dengan jutaan benih bangsa Indonesia? Maka seorang pemimpin diibaratkan seperti ibu yang mengasuh anak-anaknya, seperti seorang ibu yang mengarahkan anak-anaknya mau dibawa kemana.
Ikhwatal iman rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Seandainya kau mengeluarkan uang, kau menggelontorkan uang untuk menyatukan hati-hati manusia, ma allafta baina qulubihim, kau tidak akan bisa menyatukan hati-hati manusia itu. Siapa yang menyatukan hati manusia? Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah allafa bainahum. Seperti kita hadir pada sholat Jumat hari ini, nggak ada yang dibayar. Semuanya hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga dalam memilih pemimpin. Kita memilihnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena uang, bukan karena dikasih duit. Makanya kata Nabi, "Kama takununa yuwalla 'alaikum." Bagaimana keadaanmu, begitulah pemimpin. Kalau kita mau dibohongin, nanti pemimpin kita tukang bohong. Kalau kita mau dibayar, nanti pemimpin kita bisa dibayar. Tapi kalau kita ini jujur, kita memilih sesuai dengan hati nurani kita, nanti yang pimpin kita punya hati. Bagaimana ciri pemimpin yang punya hati? Kata-katanya baik, kata-katanya sopan. Kenapa? Karena apa yang ada di hati itulah yang keluar. Karena hati dan mulut ini bersaudara. Nggak mungkin orang kalau hatinya bersih keluar kata-kata yang kotor. Kalau hati orang bersih pastinya keluar kata-kata yang bersih. Jadi hati dan mulut itu saudara. Nggak bisa orang mengatakan, saya mah mulut saya doang begini, hati saya mah bersih. Nggak bisa. Apa yang ada di hati itulah yang ada di lisan. Maka pilih pemimpin yang kata-katanya baik, kata-katanya sopan, kata-katanya teratur. Kenapa? Karena memimpin bangsa ini perlu narasi, perlu kata-kata. Untuk menggerakkan tentara dengan kata-kata, untuk memimpin kabinet perlu kata-kata yang baik, untuk menghadapi rakyat perlu kata-kata yang baik. Makanya Rasulullah SAW itu punya kemampuan apa? Jawami'ul kalim, bisa berkata-kata singkat, padat, tapi baik. Khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baiknya perkataan itu yang sedikit tapi punya makna. Bagaimana ciri pemimpin yang memimpin dengan hati? Tidak emosional. Bahaya kalau seorang pemimpin mengambil keputusannya ketika marah. Dalam Islam, seorang hakim saja nggak boleh ambil keputusan lagi marah. Hakim itu hanya memutuskan satu perkara. Ini bagaimana jutaan rakyat Indonesia menjadi korban kalau dia memutuskannya dengan amarah. Nggak bisa orang yang suka marah-marah pimpin negeri ini, nggak bisa. Negeri kita terlalu majemuk. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, bagi musuh. Ketika ada sahabat yang meminta nasihat kepada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, berikan nasihat kepada aku." Apa kata Nabi? La taghdab wa lakal jannah. Marah boleh, tapi ada aturannya. Tegas itu bukan berarti marah-marah. Marah-marah bukan berarti tegas. Belum tentu orang yang suka marah-marah itu tegas. Belum tentu. Marah itu boleh, karena memang marah itu ada sifat. Allah menanamkan sifat marah dalam diri kita, tapi ditempatkan pada tempatnya. Marahnya orang yang berakhlak itu nggak mengeluarkan kata-kata kotor. Orang yang dimarahi juga nggak sakit hati. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Man istaghdab wa lam yaghdab fa huwa hisan." Siapa yang seharusnya marah tapi dia nggak marah, dia keledai. Tapi marahnya pada tempatnya. Ikhwatal iman rahimahullah. Sekali lagi, istighfar, tanya, berdoa jangan lupa.
tiap malam, tiap sholat kita berdoa, karena ini menyambut hajat jutaan rakyat Indonesia. Apa kata Fudail bin Iyad? Lau anna li da'wah mustajabah ma sayyartuha illa lil iman. Seandainya saya hanya punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, maka doa itu tidak akan saya peruntukkan kecuali untuk pemimpin. Kenapa? Kalau saya punya doa mustajab, ternyata kata Fudail bin Iyad, doanya minta pemimpin yang baik. Kalau saya minta mobil, mobilnya cuma buat saya. Saya minta rumah, rumahnya cuma buat saya. Tapi kalau saya minta pemimpin, bukan hanya buat saya, buat keluarga saya, buat masyarakat saya. Maka doa, bangun malam doa, minta kepada Allah pemimpin yang adil. Kalau kita sudah yakin sebut namanya gak apa-apa. Ikhwatal iman rahimahumullah. Pemimpin itu sangat penting dalam Islam. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari di mana tidak ada naungan Allah. Siapa? Imanun adil, pemimpin yang adil. Kenapa dia disebut pertama kali? Karena dialah yang menentukan. Dialah yang menentukan arah sebuah bangsa. Karena kepemimpinan bisa menjadi babun min abwabil jannah, bisa menjadi pintu surga, bisa menjadi pintu neraka. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu untuk menyerahkan amanah ini kepada orang yang memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Kita bangga waktu presiden saya, itu pemimpin saya, kita bangga ngomongnya gitu. Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Satu urusan diserahkan bukan kepada orang yang memiliki kompetensi, tunggu saja kehancuran. Para ulama mengatakan Indonesia akan minal jannah nukilat ilal dunia. Indonesia ini kepingan surga yang Allah pindahkan ke dunia. Kalau pemilunya di Zimbabwe mungkin gak ada yang ribut, pemilunya di Somalia gak ada yang ribut. Kenapa kalau Indonesia ribut? Indonesia ini kaya, kit'atun minal jannah, kepingan surga, semuanya ada di sini. Sumber daya alamnya kaya. Makanya yang turun bukan hanya orang-orang Indonesia, orang-orang luar juga turun ikut memperhatikan. Maka jangan main-main dalam memilih pemimpin. Kita akan diminta pertanggungan jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diminta. Siapa yang kamu pilih akan diminta? Apa alasan? Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kita pilih ternyata nggak menang, kita sudah melakukan ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar dulu, pilih dengan hati, pilih yang benar, ajak orang sebanyak-banyaknya untuk memilih pemimpin dengan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Indonesia ini amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhtunullahi wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu khianati Allah, jangan kamu khianati Rasul, dan jangan kamu khianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu. Ketika kita memilih karena dibayar, karena pertimbangan pribadi, karena saya dikasih motor, karena saya dikasih ini, dikasih itu, pertimbangannya pribadi, bukan secara umum, berarti kita mengkhianati Allah dan Rasul. Allah juga berfirman, wala taqtumus syahadah, jangan kamu sembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimul qalb. Memilih itu memberikan kesaksian. Saya bersaksi ini orang baik. Kenapa saya pilih yang buruk? Ini orang baik, ini orang baik. Kenapa saya nggak pilih? Nanti akan ditanya orang baik. Jangan kamu sembunyikan kesaksian. Pakai tanya. Hati kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Kalau hatinya masih bersih, kalau hati sudah kotor susah. Minta sama Allah hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah SWT bisa menghadirkan pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على رسول الله المصطفى محمد المجتبى وعلى آله وصحبه وأهل الهدى ومصابيح الهدى والدين مقتدى فاهتدى. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، حمدا يعافي ومن كافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أهلك اليهود الغاصبين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وأدخل في قلوبهم الرعب. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.